Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Dr. Sudi Prayono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cooperative learning tipe Jigsaw. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Randy Adi Alfarizi dengan NIM E1R022085 sebagai moderator dan pemateri kedua, dan ada Isbi Maulina dengan NIM E1R022054 sebagai pemateri ketiga, dan ada Muhammad Galamudani dengan NIM E1R022069 sebagai pemateri keempat dan terakhir, dan ada Hilmi Yahya Najamuddin dengan NIM E1R022109. Adapun yang akan kita bahas nanti ke depannya ada beberapa subpart pembahasan. Yang pertama ada tentang konsep dasar pembelajaran kooperatif, prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, terus definisi dari model pembelajaran tipe Jigsaw, dan kelebihan serta kekurangan dari pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, dan terakhir langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan konsep dasar dari teori pembelajaran tipe Jigsaw. Di sini cooperative learning berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya, seperti satu kelompok atau satu tim. Selapin mengemukakan cooperative learning adalah satu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4 hingga 6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Dan Johnson, cooperative learning adalah mengelompokkan siswa ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut. Menurut Nur Hayati, pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Randy Adi Alfarizi. Baik, selanjutnya ini tentang prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Menurut Anita Lee ada 5 prinsip dalam pembelajaran kooperatif model Jigsaw, yaitu yang pertama itu prinsip ketergantungan positif atau positive interdependence, yaitu dalam pembelajaran kooperatif keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok itu akan merasa saling ketergantungan. Dan yang kedua ada tanggung jawab perseorangan atau individual accountability, yaitu keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok itu mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga ada interaksi tatap muka atau face to face promotion interaction, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi, bertukar pikiran dari kelompok lain. Dan yang keempat ada partisipasi dan komunikasi atau participation and communication, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan belajar tentang pembelajaran. Yang terakhir evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar nanti selanjutnya untuk kerja kelompok yang selanjutnya itu lebih efektif dan lebih bagus. Dan tujuan dari evaluasi ini adalah belajar dari kesalahan gitu. Nanti guru akan mengevaluasi sehingga kedepannya lebih efektif lagi. Ya mungkin itu saja dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu definisi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, dari sisi
sisi etimologi, jigsaw berasal dari bahasa Inggris yaitu gergaji ukir, dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki yang menyusun potongan gambar. Nah, pembelajaran kooperatif model jigsaw ini juga mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji, yaitu siswa melakukan sesuatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran tipe jigsaw. Nah, kelebihan dari model pembelajaran tipe jigsaw sebagai berikut, yaitu yang pertama dapat mengembangkan hubungan antar siswa, yang kedua menerapkan bimbingan sesama teman, yang ketiga rasa percaya diri siswa yang tinggi, dan yang keempat dapat memperbaiki kehadiran, dan yang kelima penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar, dan yang keenam sikap apatis lebih berkurang, yang ketujuh pemahaman materi lebih mendalam, dan yang kedelapan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, sedangkan kelemahannya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Galang Madani. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya, adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw itu yang pertama, prinsip utama pembelajaran ini adalah per-teaching, yaitu pembelajaran oleh teman sendiri. Yang kedua, sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada teman. Jika siswa tidak percaya diri, pendidik harus mampu memainkan perannya dalam memfasilitasi kegiatan belajar. Yang ketiga, rekod siswa tentang nilai kepribadian. Perhatian siswa harus sudah dimiliki oleh pendidik, dan ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut. Yang keempat, awal pembelajaran ini biasanya sulit dikendalikan, biasanya butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, aplikasi metode ini pada kelas yang besar atau lebih dari 40 siswa itu sangat sulit. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran tipe jigsaw. Menurut Stephen Six and Snap tahun 1978 yang dikutip Rusma pada tahun 2008 mengemukakan langkah-langkah kooperatif model jigsaw ini sebagai berikut. Yang pertama, siswa dikelompokkan sebanyak 2 sampai dengan 5 orang siswa. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi bagian materi berbeda. Yang ketiga, tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Yang keempat, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian subbab yang sama bertemu dalam kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Yang kelima, setelah selesai diskusi sebagai tim ahli, tiap anggota kembali ke dalam kelompok asli dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan seksama. Yang keenam, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, guru memberi evaluasi, dan kedelapan itu penutup. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.